Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swedia adalah negara yang belakangan ini banyak mendapat sorotan. Sebab, negara tersebut menjadi lokasi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan, seorang politikus sayap kanan yang juga ekstremis asal Denmark. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya di Stockholm pada 21 Januari 2023. Akibat kejadian itu, banyak pihak yang mengecam dan mengutuk karena dianggap sudah mencederai toleransi beragama. Islam adalah agama minoritas di Swedia. Melansir laman Kultural Atlas, sekitar 60% masyarakat Swedia mengidentifikasi dirinya sebagai Lutheran. Sementara, 8,5% populasi menganut agama lain, seperti Katolik, Yudaisme, dan Islam. Sebanyak 31% masyarakat Swedia memilih untuk tidak menentukan agamanya. Sebagian besar masyarakat Swedia bangga dengan toleransi beragama dan demokrasi yang berjalan baik di negaranya. Namun, hal itu tercoreng karena aksi pembakaran Al-Quran. Dalam laporan Muslims in the EU yang dipublikasikan dalam jurnal Gestor, populasi Muslim di Swedia disebutkan antara 250.000 sampai 400.000 orang, atau 1,8% hingga 4,4% saja dari total masyarakat secara keseluruhan, yang mencapai 9 juta orang. Pada tahun 2050 mendatang, populasi Muslim di Swedia diperkirakan mencapai 1,13 juta orang, atau 11% dari total populasi. Lantas, bagaimana kehidupan umat Islam di Swedia? Umat Islam di Swedia cukup rentan mengalami diskriminasi serta penodaan agama, salah satunya dengan melihat langsung peristiwa pembakaran Al-Quran di depan umum oleh Paludan. Pada tahun 2014 silam, ada sebuah masjid di kota Eskilstuna, Swedia yang menjadi sasaran pembakaran. Peristiwa itu menyebabkan 5 orang mengalami luka. Salah seorang saksi mengatakan bahwa api muncul usai seseorang melemparkan sesuatu ke dalam masjid. Usai kejadian itu, polisi menjaga lokasi di sekitar masjid. Diketahui, pembakaran masjid dipicu adanya perdebatan jumlah imigran yang diizinkan masuk ke Swedia. Negara Skandinavia itu adalah favorit bagi masyarakat pencari suaka. Apalagi, kebijakan pemerintah kepada para imigran tidaklah terlalu ketat. Antara tahun 2010 hingga 2019, Swedia memberikan lebih dari 400.000 suaka dan reunifikasi bagi para imigran. Berkaitan dengan hal itu, mari kita cari tahu fakta Islam di Swedia, supaya kita bisa mengenali situasinya dengan lebih jelas. Pertama, berdasarkan berbagai sumber, Islam telah menjadi agama resmi kedua di Swedia setelah Kristen. Akan tetapi, banyak warga Swedia dan Eropa pada umumnya masih mengalami Islamofobia. Bahkan terjadi gerakan demonstrasi untuk memprotes penyebaran Islam di Swedia, seperti misalnya yang dilakukan oleh Partai Garis Keras Denmark, Rasmus Paludan, yang telah melakukan pembakaran Al-Quran di seluruh Swedia. Kedua, umat Islam di Swedia sejauh ini terus berjuang untuk mengubah undang-undang Swedia. Mereka ingin ada larangan penghinaan terhadap agama Islam termasuk pembakaran kitab suci, termasuk Alkitab dan kitab suci Yahudi. Tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka, bahkan umat Islam juga berharap tidak ada penghinaan terhadap agama-agama minoritas lain di Swedia. Ketiga, sebelum kejadian pembakaran Al-Quran, keberadaan umat Islam seakan sudah mendapatkan angin segar ketika kepolisian memberikan izin kepada masjid untuk mengumandangkan adzan. Akan tetapi, izin adzan tersebut menuai kontroversi. Sebuah perusahaan riset sosial SIFO melakukan jajak pendapat dan memperoleh 60% responden mengatakan ingin adzan dilarang di masjid-masjid di Swedia. Sehingga akhirnya, masjid mendapatkan izin melakukan adzan tidak lebih dari 3 menit dan 45 detik. Selain itu, pengeras suara tidak boleh melebihi volume tertentu agar ketertiban sosial tetap terjaga. Keempat, Pew Research Center memperoleh hasil riset yang menyatakan populasi umat Islam di Swedia sudah hampir sepertiga populasi negeri itu. Jumlah totalnya belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan berdasarkan hasil survei sudah mencapai 4,5 juta jiwa atau sekitar 30% dari total populasi negeri.
Demikian itu fakta Islam di Swedia yang dapat dirangkum sejauh ini.